Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua siswa-siswi yang hebat? Perkenalkan, nama saya Arif Kusmawati. Dalam kesempatan ini, Ibu akan memberikan sebuah video pembelajaran mengenai bioproses pada kalian semua. Ibu harap kalian dapat menyimak dan mempelajarinya dengan baik. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah ada 3. Yang pertama, memahami proses osmosis dan difusi melalui membran sel. Yang kedua, membedakan proses osmosis dan difusi. Yang ketiga, mengaplikasikan proses osmosis dan difusi dalam lingkungan sekitar. Apa itu bioproses? Sebelumnya kita bahas mengenai membran sel. Membran sel adalah suatu membran yang bersifat selektif permeabel. Tujuan dari membran sel adalah yang pertama, memasukkan zat yang diperlukan oleh sel. Yang kedua, memasukkan O2 dan mengeluarkan CO2. Yang ketiga, mengatur konsentrasi ion. Yang keempat, membuang sisa metabolisme. Yang kelima, menjaga kestabilan pH. Pada transport membran ada 2 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah transport pasif, yang kedua adalah transport aktif. Transport pasif itu adalah transport yang tidak memerlukan energi. Ada 2, yang pertama adalah proses difusi, yang kedua adalah proses osmosis. Proses difusi adalah perpindahan zat dari hipertonis ke hipotonis, sedangkan osmosis adalah perpindahan suatu zat dari larutan hipotonis ke hipertonis melalui membran semipermeabel. Dari 2 proses tersebut, yang membedakan adalah melalui membran semipermeabel. Kita lihat difusi. Difusi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah ukuran molekul yang meresap. Yang kedua adalah kenaikan suhu. Yang ketiga adalah konsentrasi zat. Sedangkan yang keempat itu adalah wujud dari suatu zat. Pada gambar 1 ini kita lihat proses difusi yang terjadi pada proses difusi sederhana dan proses difusi terbantu. Kita bisa lihat pada gambar 1 ini. Selanjutnya osmosis. Ada 4 macam peristiwa osmosis. Yang pertama adalah plasmolisis, di mana selnya di mana lepasnya membran sel. Yang kedua adalah sel tumbuhan yang mengembang. Yang ketiga, frenasi, mengerutnya sel. Sedangkan keempat adalah lisisnya pecahnya sel. Pada gambar 2, kita bisa melihat peristiwa osmosis pada sel hewan dan tumbuhan. Kita bisa membandingkan di dalam gambar tersebut. Pada transfer aktif adalah transport yang memerlukan energi. Di sini transport aktif terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pompa natrium, kontransport, dan endositosis dan exositosis. Pompa ion natrium adalah memasukkan ion K+ dan mengeluarkan ion Na+. Harus melawan gradien konsentrasi sehingga dibutuhkan sejumlah ATP dan bantuan protein integral pada membran sel. Pada pompa ion natrium kita bisa melihat pada gambar nomor 3. Kotransport adalah proses transfer aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kotransport dilakukan oleh 2 protein transport dengan berbantuan energi berupa ATP. Sedangkan kalau endositosis dan exositosis adalah sebuah peristiwa pembentukan kantong membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Ada 2 bentuk endositosis, yaitu pinositosis dan fagositosis. Pinositosis di sini adalah proses penyerapan zat cair oleh sel. Contohnya sel epitel usus melakukan pinositosis untuk menelan nutrisi yang dihasilkan dari proses pencernaan makanan. Sedangkan fagositosis adalah proses memakan atau memasukkan benda padat ke dalam sel. Sebagai contoh, sel darah putih memakan benda asing yang masuk ke dalam aliran darah. Exositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel. Pada exositosis, sekret terbungkus dalam kantong membran yang selanjutnya melebar dan pecah. Exositosis terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sel sekresi. Pada exositosis, kita bisa melihat pada gambar 4 di bawah ini. Beberapa slide sebelumnya, Ibu sudah menceritakan bagaimana itu proses transport aktif dan transport pasif. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh mengenai pengawetan makanan. Di sini ada berupa asinan yang diawetkan. Kemudian ada bekicot dengan garam.
Setelah itu memasukkan sirup ke dalam air, menuangkan softener ke dalam air. Dari beberapa contoh disebut, silakan kalian bisa menyebutkan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Jelaskan mengapa terjadi dan apa perbedaannya. Jawaban kalian bisa kalian buat dalam bentuk Google Site dan kalian juga bisa memberikan contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lihat. Daftar referensi gambar adalah sebagai berikut, sedangkan bukunya adalah sebagai berikut. Demikianlah pembelajaran yang sudah Ibu berikan, semoga bermanfaat. Kalian bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dengan menggunakan video tersebut, saya harap kalian bisa paham dan mengerti tentang bioproses. Ibu akhiri video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.